Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kembali lagi kami dari tim Dai Polri hadir di tempat kita ini semata-mata untuk bersilaturahmi saja. Bersilaturahmi, kemudian mengokohkan kembali, sama-sama mengokohkan iman kita, sama-sama memperbaharui iman kita, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Polres Poso tak henti-hentinya kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kita. Dan syukur alhamdulillah kita sudah sangat kondusif, sangat aman dan tertib, dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Sebenarnya kita ketahui dan perlu kita mengetahui cara kita mengambil sikap tentang situasi yang berkembang saat ini. Yang pertama tentang suhu politik yang panas di wilayah pusat di Jakarta sana, yang akan tentang pilpres maupun pileg nanti, ya kita sama-sama berpolitik dengan santun, kita sama-sama mendukung dengan bijak, jangan saling menjatuhkan satu dengan lain, jangan saling membenci, mencaci antara satu dengan yang lain. Masing-masing punya dukungan, masing-masing punya jagoan-jagoan yang kita pertahankan masing-masing dengan santun. Karena agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang. Pada siapa saja kita menyebarkan kasih sayang, bahkan kepada agama lain kita menyebarkan kasih sayang kepada mereka, karena kita dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, situasi yang memanas di wilayah Palestina sana kita juga harus ketahui, dan kita harus tahu cara bertindak kita. Kita harus ketahui sebagaimana kita ketahui agresi yang dilakukan oleh Israel laknatul alaih, yang senantiasa menyerang, membombardir Palestina, Masjid Al-Aqsa di sana, di mana sana ini adalah tempat yang suci ketiga dari Islam. Selain dari Mekah, Madinah, Palestina adalah tempat yang sempat suci yang ketiga. Cara bertindak kita, ya kita harus senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana, yang saat ini senantiasa berlindung dari beruntuhan, dari intayan serangan bom, bombardir, intayan serangan rudal. Kita harus doakan mereka mendapatkan keselamatan, ya, dan kita harus berempati kepada mereka. Nah, ini yang pertama, cara bertindak kita harus mendatang kepada mereka. Kemudian kita memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa itu Palestina itu adalah itu Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci ketiga dari umat Islam. Kita harus memperkenalkan kepada mereka. Ini adalah akidah kita bahwa itu adalah tempat suci ketiga, tempat Nabi mengadakan Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ka'bah pertama, kiblat pertama dari kita umat Islam, yang telah dikelilingi, diberkahi sekelilingnya. Jadi kita memperkenalkan kepada anak kita bahwa itu Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah SWT dan merupakan kiblat pertama dari umat Islam, dan juga merupakan tempat suci yang ketiga dari umat Islam. Kita mengkonter berita-berita hoax yang ada di mana-mana, dan jangan sampai ada yang terlalu bersemangat, kita jihad ke sana, tidak bisa sekarang. Kita ke sana, kita malah akan menjadi beban dari orang-orang yang ada di sana. Kita akan menjadi beban negara kita dan menjadi beban orang-orang yang di sana. Jadi cukup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat amalan-amalan, kita kirim amalan kepada mereka, kemudian kita berdonasi kepada tempat-tempat yang sudah
terakreditasi, yang betul-betul dianjurkan oleh pemerintah, yang sudah betul-betul tempatnya kita lihat betul-betul, oh ini tempat berrelasi yang betul, yang memang sampai, yang sampai tidak sampai ke sana, malah dikirim ke tempat-tempat teroris. Kadang-kadang relasi-relasi dimasukkan ke tempat-tempat yang kita tidak ketahui asal masuk saya, tetapi tujuannya dibawa ke tempat-tempat untuk mendanai teroris yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami mengulang kembali, kita sebagai orang tua kami di sini, kita menghimbau kembali untuk kita senantiasa menghindari, mencegah paham-paham radikalisme, intoleransi dan terorisme. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke sini, dan kita perlu jaga anak-anak kita, anak-anak muda kita ini jangan sampai terpapar paham-paham tersebut. Ada yang masuk ke sini atau di kota sana, ikut-ikut taklim, sudah senang kita sebagai orang tua, anak kita rajin taklim, tahu-tahu naik ke gunung sana, ikut bergerilya ke gunung sana. Ini jangan sampai, atau keluar dari taklim itu langsung benci selain dari alirannya, orang tuanya pun dibenci, ustadz yang ada di sini pun dibenci, selain alirannya semua neraka semua, cuma saya yang masuk surga. Ini jangan sampai ada paham-paham seperti itu yang masuk. Sama-sama kita mengkonter ini paham-paham radikalisme, intoleransi, apalagi yang namanya terorisme, karena tentu akan ditangkap oleh aparat keamanan dan tentu akan diadili. Kasihan orang tuanya, kasihan anaknya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terus, sini bapak terus, bapak terus, sini. Sama. Pakai itu HP, pan. Oh itu. Kasih mati dulu HP saya.